Pernahkah Anda mempunyai diabetes, lalu mulai merasakan tangan dan kaki sering kesemutan, mata terasa buram, tekanan darah naik, tubuh terasa lelah, sering buang air kecil, atau bahkan luka kecil terasa lama sembuh? Kalau pernah, jangan langsung menganggap semua keluhan itu pasti karena diabetes. Tetapi juga jangan mengabaikannya, karena beberapa keluhan tersebut memang dapat berkaitan dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol atau komplikasi diabetes. Sementara bagian lainnya bisa mempunyai penyebab yang berbeda. Dalam video kali ini, kita akan membahas 6 keluhan yang cukup sering diperhatikan pada penderita diabetes. Kita akan membahas penyebab masing-masing, keluhan, dan apa saja langkah yang secara umum dapat dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan. Mulai dari kesemutan pada tangan dan kaki, mata buram, tekanan darah tinggi, rasa lelah, sering buang air kecil, dan mudah haus, sampai luka yang sulit sembuh. Dan saya ingin Anda menonton sampai akhir, karena keluhan yang terlihat sederhana ternyata bisa memberikan petunjuk bahwa tubuh sedang membutuhkan perhatian lebih. Kalau Anda merasa informasi seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share video ini kepada keluarga atau teman yang hidup dengan diabetes. Kita mulai dari keluhan pertama, kesemutan pada tangan dan kaki. Pernahkah Anda merasakan telapak kaki seperti ditusuk-tusuk jarum? Atau tangan terasa kebas, panas, terbakar, atau seperti ada semut yang berjalan? Pada penderita diabetes, keluhan seperti ini dapat berkaitan dengan gangguan saraf yang disebut neuropati perifer. Menurut American Diabetes Association, neuropati perifer pada diabetes sering mempengaruhi kaki dan tungkai terlebih dahulu, dan kemudian dapat mengenai tangan dan lengan. Gejalanya dapat berupa kesemutan, rasa terbakar, nyeri, mati rasa, atau kelemahan. Sementara itu, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases atau NIDDK juga menjelaskan bahwa kerusakan saraf akibat diabetes dapat berhubungan dengan kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi pembuluh darah serta saraf. Jadi, bukan berarti setiap orang yang kesemutan pasti mengalami neuropati diabetes. Kesemutan juga bisa disebabkan oleh posisi tubuh, saraf tertekan, kekurangan nutrisi tertentu, penggunaan obat tertentu, dan berbagai kondisi lainnya. Tetapi, kalau seseorang dengan diabetes mengalami kesemutan yang terus berulang, terutama pada kedua kaki atau tangan, kondisi tersebut layak dibicarakan dengan dokter. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Salah satu langkah penting adalah menjaga diabetes tetap terkontrol sesuai rencana yang dibuat bersama tenaga kesehatan. Menurut American Diabetes Association, menjaga kadar glukosa darah dalam target yang telah ditentukan, aktivitas fisik yang sesuai, pola makan yang sehat, serta penggunaan obat sesuai resep merupakan bagian dari upaya untuk mencegah atau memperlambat kerusakan saraf. Selain itu, penderita diabetes perlu memperhatikan kaki. Periksa kaki secara rutin. Perhatikan apakah ada luka, lecet, kemerahan, bengkak, atau perubahan pada kulit. Karena ketika sensasi pada kaki berkurang, luka kecil terkadang tidak terasa. Dan ini membawa kita ke keluhan yang keenam nanti. Sekarang,
kita masuk ke keluhan yang kedua, mata buram. Mata buram adalah keluhan yang cukup sering dikaitkan dengan diabetes. Tetapi penyebabnya tidak selalu sama. Menurut NIDDK, kadar gula darah yang tinggi dapat mengubah kadar cairan atau menyebabkan pembengkakan pada jaringan mata yang membantu proses fokus, sehingga penglihatan dapat menjadi buram. Perubahan ini pada sebahagian keadaan dapat bersifat sementara atau temporer. Namun, ada masalah lain yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Diabetes dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah kecil pada retina dan menyebabkan diabetic retinopathy. Menurut National Eye Institute, diabetic retinopathy pada tahap awal bahkan bisa tidak menimbulkan gejala. Ketika berkembang, seseorang dapat mengalami penglihatan buram, melihat bintik atau bayangan, bahkan kehilangan penglihatan. Jadi kalau seseorang berkata, penglihatan saya buram, mungkin cuma karena gula darah naik. Jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Mata buram bisa mempunyai banyak penyebab. Karena itu, penderita diabetes sebaiknya tidak hanya menunggu sampai penglihatan terganggu. Pemeriksaan mata secara rutin juga penting. National Eye Institute rekomendasikan pemeriksaan mata dengan dilantasi secara berkala untuk penderita diabetes. Karena masalah pada retina bisa berkembang sebelum seseorang merasa perubahan penglihatan. Dan tips sederhananya adalah jangan mengabaikan perubahan penglihatan. Jangan mengganti obat diabetes sendiri hanya karena mata terasa buram. Dan jika penglihatan berubah secara tiba-tiba, muncul banyak bintik atau kilatan cahaya, atau seperti ada tirai yang menutupi penglihatan, segera cari pertolongan medis. Sekarang kita masuk keluhan ketiga, tekanan darah tinggi. Ini menarik karena tekanan darah tinggi seringkali tidak memberikan gejala yang jelas. Jadi seseorang bisa mempunyai diabetes dan tekanan darah tinggi tanpa merasa sakit. Menurut Standard of Care in Diabetes 2026 dari American Diabetes Association, hipertensi cukup umum pada orang dengan diabetes dan menjadi faktor risiko penting untuk penyakit jantung, stroke, serta komplikasi pembuluh darah lainnya. Sementara itu, American Heart Association juga menjelaskan bahwa diabetes dan tekanan darah tinggi sering muncul bersamaan, dan kombinasi keduanya dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Lalu, kenapa diabetes dan tekanan darah tinggi sering berjalan bersama? Jawabannya tidak sesederhana. Gula darah tinggi langsung membuat tekanan darah naik. Ada banyak faktor yang saling berhubungan. Diabetes dapat mempengaruhi pembuluh darah dan ginjal. Sementara tekanan darah tinggi juga dapat merusak pembuluh darah dan ginjal atau kidney. Menurut NIDDK, diabetes dan tekanan darah tinggi merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis pada orang dewasa. Kerusakan ginjal juga dapat membuat pengaturan tekanan darah menjadi lebih sulit. Karena itu, penderita diabetes tidak cukup hanya memperhatikan gula darah. Tekanan darah juga perlu dipantau. Tipsnya adalah mengukur tekanan darah secara teratur sesuai anjuran tenaga kesehatan, mengurangi konsumsi garam jika memang dianjurkan, aktif bergerak sesuai kemampuan, menjaga berat badan yang sehat, tidak merokok, dan menggunakan obat tekanan darah sesuai resep. Dan satu hal yang sangat penting, jangan menghentikan obat tekanan darah hanya karena merasa tekanan darah sudah membaik.
Perubahan obat sebaiknya dibicarakan dengan dokter. Sekarang kita masuk ke keluhan keempat. Tubuh terasa sangat lelah. Pernahkah Anda bangun pagi tetapi tubuh terasa seperti belum beristirahat? Atau melakukan aktivitas ringan saja sudah merasa kehabisan tenaga? Pada penderita diabetes, rasa lelah dapat mempunyai beberapa kemungkinan penyebab. Menurut NIDDK, kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat disertai rasa lelah, rasa haus, penglihatan buram, dan lebih sering buang air kecil. Ketika kadar glukosa dalam darah tinggi tetapi tidak dapat digunakan oleh sel secara efektif sebagai sumber energi, seseorang dapat merasa lelah, tetapi bukan hanya gula darah tinggi. Rasa lelah juga dapat berkaitan dengan kadar gula darah yang terlalu rendah, gangguan tidur, anemia, masalah ginjal, efek obat tertentu, kurang aktivitas fisik, atau kondisi kesehatan lainnya. American Diabetes Association juga mencantumkan rasa lelah yang berat sebagai salah satu gejala yang dapat muncul pada diabetes. Jadi, kalau seseorang merasa lelah terus-menerus, jangan langsung menyimpulkan bahwa penyebabnya pasti gula darah. Yang perlu diperhatikan adalah polanya. Apakah lelah muncul ketika gula darah tinggi? Apakah terjadi setelah penggunaan obat tertentu? Apakah tidur cukup? Apakah ada keluhan lain? Dan apakah rasa lelah tersebut semakin berat? Tips yang bisa dilakukan adalah mengikuti rencana pengolahan diabetes, menjaga pola tidur yang cukup, tetap aktif secara fisik sesuai kemampuan, makan dengan pola yang seimbang, dan memeriksakan kadar gula sesuai anjuran. Kalau rasa lelah terus berlangsung atau sangat berat, sebaiknya dibicarakan dengan tenaga kesehatan, karena mungkin perlu dicari penyebab lainnya. Sekarang kita masuk ke keluhan kelima. Sering buang air kecil dan mudah haus. Ini adalah dua keluhan yang cukup klasik dalam pembahasan diabetes. Menurut CDC, sering buang air kecil dan meningkatnya rasa haus termasuk gejala diabetes yang umum. NIDDK juga menjelaskan bahwa ketika kadar gula darah terlalu tinggi, tubuh dapat berusaha membuang kelebihan glukosa melalui urin. Proses ini dapat membuat seseorang lebih sering buang air kecil dan kemudian merasa lebih haus. Jadi kalau seseorang merasa, kenapa akhir-akhir ini saya sering ke kamar mandi dan rasanya terus ingin minum? Hal tersebut patut diperhatikan, terutama jika terjadi bersama keluhan lain seperti mudah lelah, penglihatan buram, atau penurunan berat badan yang tidak direncanakan. Tetapi, lagi-lagi, sering buang air kecil tidak selalu berarti diabetes. Bisa ada penyebab lain. Karena itu, kita tidak boleh menggunakan satu gejala untuk membuat diagnosis. Untuk penderita diabetes, tips yang penting adalah memantau gula darah sesuai rencana yang diberikan tenaga kesehatan dan mengikuti pengobatan yang telah diresepkan. Jangan mencoba mengurangi minum secara berlebihan hanya supaya tidak sering buang air kecil. Tubuh tetap membutuhkan cairan. Dan jika rasa haus serta frekuensi buang air kecil meningkat secara mencolok, terutama disertai kelemahan berat, mual, muntah, nyeri perut, nafas cepat atau sulit bernapas, atau kebingungan, jangan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pertolongan medis. Karena kadar gula yang sangat tinggi pada keadaan tertentu dapat menjadi kondisi serius. Sekarang kita sampai pada keluhan ke-6. Luka yang sulit sembuh. Bayangkan seseorang mempunyai luka kecil di kaki
Pada orang lain, mungkin luka tersebut cepat mendapatkan perhatian karena terasa sakit. Tetapi, pada penderita diabetes dengan gangguan saraf, sensasi pada kaki dapat berkurang. Akibatnya, luka kecil mungkin tidak terasa. Menurut American Diabetes Association, neuropati perifer dapat menyebabkan berkurangnya sensasi pada kaki sehingga luka, lecet, atau cedera bisa tidak disadari. Dan ketika kadar gula darah tinggi serta terdapat masalah pada saraf dan sirkulasi, proses penyembuhan luka dapat menjadi lebih sulit. CDC juga mencantumkan luka atau lecet yang lambat sembuh sebagai salah satu gejala yang dapat muncul pada diabetes tipe 2. Karena itu, penderita diabetes perlu memberikan perhatian khusus pada kaki. Periksa kaki setiap hari, lihat bahagian telapak, sela-sela jari, kuku, dan bahagian yang sulit terlihat. Gunakan alas kaki yang sesuai. Jangan berjalan tanpa alas kaki jika sensasi pada kaki sudah berkurang. Dan jika menemukan luka, jangan menganggapnya sepele hanya karena ukuran kecil. Terutama jika luka tidak membaik, semakin merah, bengkak, terasa panas, mengeluarkan cairan, atau disertai demam. Kondisi seperti itu perlu diperiksa oleh tenaga kesehatan. Sekarang, mari kita rangkum semuanya. Kesemutan pada tangan dan kaki pada penderita diabetes dapat berkaitan dengan gangguan saraf, terutama jika terjadi berulang dan menetap. Mata buram dapat berkaitan dengan perubahan kadar gula darah, tetapi juga bisa menjadi tanda masalah mata yang perlu diperiksa. Tekanan darah tinggi seringkali tidak menimbulkan gejala dan sangat penting diperhatikan karena diabetes dan hipertensi bersama-sama dapat meningkatkan risiko komplikasi pembuluh darah dan ginjal. Rasa lelah bisa berkaitan dengan kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tetapi juga dapat mempunyai banyak penyebab lainnya. Sering buang air kecil dan mudah haus dapat muncul ketika kadar gula darah tinggi. Dan luka yang sulit sembuh, terutama pada kaki, perlu diperhatikan karena diabetes dapat mempengaruhi saraf dan pembuluh darah serta meningkatkan risiko masalah pada kaki. Jadi, kalau Anda hidup dengan diabetes, jangan hanya fokus pada satu angka. Perhatikan juga tubuh Anda. Pantau gula darah sesuai rencana. Periksa tekanan darah, jaga pola makan, tetap aktif sesuai kemampuan, minum obat sesuai resep. Periksa mata secara berkala dan periksa kaki secara rutin. Yang paling penting, jangan mengubah dosis obat sendiri hanya karena melihat video di internet, karena kebutuhan setiap orang berbeda. Dan kalau ada keluhan yang baru muncul, semakin sering, semakin berat, atau disertai gejala yang mengkhawatirkan, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan. Diabetes adalah kondisi yang membutuhkan pemantauan jangka panjang. Tetapi, dengan perawatan yang tepat dan pemantauan yang baik, banyak komplikasi dapat dicegah atau diperlambat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share kepada keluarga yang hidup dengan diabetes. Dan tuliskan di komentar, dari 6 keluhan yang kita bahas hari ini, mana yang paling sering Anda atau keluarga alami? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Disclaimer, video ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi umum. Video ini bukan diagnosis medis, bukan pengganti konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional, dan tidak dimaksudkan untuk mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit tertentu. Jika Anda mengalami perubahan penglihatan secara tiba-tiba, kelemahan mendadak, luka yang memburuk,
kebingungan, kesulitan bernafas, atau gejala berat lainnya, segera cari pertolongan medis.